Baik, kita lanjutkan ke deret yang setengah jangkauan. Yang pertama adalah deret kosinus dulu dengan fungsi yang masih sama, yaitu fungsinya adalah fx-nya sama dengan x dengan batasnya adalah x-nya lebih besar dari 0 tapi kurang dari 2. Gitu ya. Oke. Nah, gambarnya tadi seperti ini. Ingat bahwa kalau deret kosinus setengah jangkauan itu kosinus itu harus simetri terhadap sumbu y. Ini adalah si fungsi x kalau digambarkan dari 0 sampai 2. Maka ketika simetri, maka gambarnya adalah seperti ini. Dan gambar-gambar yang ada di samping-sampingnya ini harus selang-seling. Ya. Nah, karena dua gambar ini berbeda, maka ini adalah lambdanya. Lambda bisa juga disebut dengan 2L. Lambdanya sama dengan 4, maka L-nya jadi setengahnya. Ya. Nah, di dalam deret setengah jangkauan, ini persamaannya adalah 2/L, bukan lagi 1/L. Dengan batasnya adalah 0 sampai L. Ya. Dan deret kosinus yang dicari hanya A0 dan AN. BN-nya tidak dicari. Gitu. Oke? Nah, sekarang kita akan bahas pertama di sini A0-nya. Jadi ini udah ketemu L-nya sama dengan 2. Jadi 2/2 integral 0 sampai L-nya adalah 2, fx-nya sama dengan x. Terus di sini adalah cos 0 dx. Maka dari sini hasilnya ini kan 1 ya. Tinggal integral dari 0 sampai 2 x dx. Hasil diintegralin menjadi di sini adalah setengah x kuadrat. Dengan batasnya adalah 0 sampai 2. Ya, betul ya? Setengah x kuadrat ya. Oke, nah terus kalau sudah, kita masukin nih batasnya. Setengahnya saya keluarkan dulu, berarti di sini tinggal saya masukin batasnya. Jadi 2 kuadrat dikurangin 0 kuadrat. Hasilnya di sini adalah setengah dikali 4, maka sama dengan 2. Nah, ternyata A0-nya hampir mirip dengan yang tadi. Ya. Nah, sekarang kita akan mencari AN. Kalau yang tadi full deret Fourier 1 jangkauan, AN-nya sama dengan 0. Kalau yang di sini bagaimana? Nah, kita akan cek di sini ya. AN-nya itu sama dengan 2/L integral 0 sampai L fx, terus di sini adalah cos dari npx per npx per L dx. Nah, jadi kalau saya masukkan di sini adalah 2/2. Ini adalah batasnya 0 sampai 2. X dikali dengan cos dari npx per 2 dx. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita cari nih sama kayak tadi. Yang ini adalah X, terus yang di sini adalah cos dari npx per 2. Nah, ini di sini saya turunin. Saya turunin jadi 1. 1 saya turunin lagi jadi 0. Yang di sini saya integralin. Cos kalau diintegralin menjadi sin. Oke. Ini adalah sin dari npx per 2. Nah, sin npx per 2 terus dikali dengan 1 perturunannya. Turunan dari ini adalah turunan dari ini adalah np per 2. 1 per np per 2 berarti jadinya adalah 2 per np. Ngerti ya? Oke, nah terus sin kita integralkan jadinya apa? Min cos. Oke. Min cos dari npx per 2. Tadi hasil yang ini kita kalikan lagi dengan turunan dari npx per 2. Nah, kalau kita kalikan menjadi 4 per n kuadrat pi kuadrat. Oke, nah sekarang gini, kalau misalkan kalian masih bingung di bagian di sini, silahkan kalau mau ditanyakan. Tapi sebelum bertanya, mohon untuk mengecek video yang sebelum-sebelumnya karena ini sudah pernah saya bahas. Jadi mungkin kalau kalian menonton dulu yang sebelumnya itu menjadi lebih mengerti ketimbang harus langsung nanya. Gitu ya. Oke, nah kalau sudah baru di sini adalah plus, min, plus. Kita buat seperti itu. Ini kalikan diagonal. Nah, berarti nanti hasilnya di sini sama dengan 2x. Ini kan jadinya 1 ya. 2x per np sin dari npx per 2.
Terus min ketemu min jadi plus 4 per n kuadrat pi kuadrat cos dari n px per 2 dalam batasnya 0 sampai 2. Nah, saya masukin di sini. Ini kalau saya masukin 2-nya, sebetulnya saya harap sih kalian nggak bingung kalau misalkan saya langsung kerjakan ya. Nih, kalau 2 saya masukin ke sini, karena ini sin, nanti kelipatan sin berapapun pasti bilangan bulat pasti hasilnya akan 0. Gitu ya. Jadi ini kalau saya masukin meskipun ini ada nilainya 4 per NP sin bla bla bla, tapi karena ini sin kelipatan berapapun pasti 0. Jadi langsung aja saya tulis di sini langsung 0 ya. Nah, di sini baru ada nilainya 4 per n kuadrat pi kuadrat ya. Cos dari ini saya masukin 2 berarti cos NP ya. Oke, dikurangin ketika saya masukin 0 maka nilai ini jadi 0 semua. Karena ini udah 0, sin 0 pun 0. Ini 0. Terus ditambah, nah ini dimasukin, ini cos 0 itu nilainya 1. Jadi ditambah 4 per n kuadrat pi kuadrat cos 0. Oke, nah hasilnya adalah seperti ini. Nah, kalau udah berarti di mana nilai ini sama dengan 1. Jadi kan hasilnya adalah 4 per n kuadrat pi kuadrat cos np terus dikurangin 4 per n kuadrat pi kuadrat. Jadi kalau saya keluarkan di sini adalah 4 per n kuadrat pi kuadrat, terus ini adalah cos np dikurangin 1. Gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah baru di sini kita cek pada saat n-nya sama dengan 1, hasilnya sama dengan 4 per pi kuadrat terus cos dari cos pi ya. Cos pi dikurangin 1. Cos pi nilainya berapa? Ketika bilangan ganjil nilainya sama dengan min 1. Min 1 berarti minus 2 kali 4 jadi minus 8 per pi kuadrat. Nah, ternyata pada saat kosinus setengah jangkauan nilainya ada. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita cek lagi untuk yang n-nya sama dengan 2. Pada saat n-nya sama dengan 2 berarti 4 per 4 pi kuadrat gitu ya. Terus yang di sini adalah cos dari 2pi gitu. Karena n-nya 2 dikurangin 1. Nah, cos 2pi nilainya 1. 1 ini 1 dikurangi 1 habis kan? Berarti nilainya adalah 0. Nah, berarti pada saat bilangan yang genap itu tidak ada nilainya. Oke, nah sekarang kita cek di sini pada saat n-nya sama dengan 3, maka nilainya adalah 4 per, maaf ini agak mepet gak apa-apa ya, saya mohon maaf. 3 dikuadratin berarti 9 pi kuadrat. Terus yang di sini adalah cos dari 3pi dikurangin 1. Cos 3pi min 1 di sini nilainya. Min 1 min 2 kali 4 jadinya adalah minus 8. Minus 8 per 9 pi kuadrat. Minus 8 per, atau saya buatnya adalah, yaudah deh 9 pi kuadrat ya. Nah, hasilnya begini. Ya, jadi kalau kita tuliskan dalam sebuah deret dari sini, ini saya naikin ke atas. Maaf, sebentar. Nah, kalau saya buatkan deretnya, maka di sini hasilnya adalah nih, deretnya sama dengan A0 per 2 ditambah sigma dari n sama dengan 1 sampai tak hingga an terus cos dari n pi x per L. Gini ya, karena dia tidak ada BN kan? Oke. Gini atau ya udah nggak usah saya tulis ya supaya nggak keder. Oke. Jadi A0-nya ternyata sama dengan 2, berarti 2 per 2 ya. Nih, tadi udah ketemu ya. Nah, oke, 2 per 2 terus ditambah di sini adalah sigma dari n sama dengan 1 sampai tak hingga an-nya adalah pertama minus 8 per pi kuadrat.
cos dari N-nya sama dengan 1 nih, berarti cos Px per L. L-nya tadi ketemunya sama dengan 2 ya. L-nya sama dengan 2. Oke. Nah, terus di sini ditambah, nah pada saat N-nya sama dengan 3, dikurangi 8 per 9pi kuadrat. Terus 9pi kuadrat cos dari Npx, berarti N-nya 3. 3px per 2. Terus dikurang seterusnya. Nah, dari sini bisa kita sederhanakan 1 ditambah sigma dari, oh ini seharusnya minusnya saya keluarkan lagi ya. Oke deh, kalau enggak biarin dulu aja di sini. Ya, tapi memang seharusnya sih dikeluarkan dulu sih. Jadi ini minusnya saya keluarin aja ya. Jadi 1 dikurang nih. Ya, 1 dikurang. Nah, ini saya keluarkan N sama dengan 1 sampai T hingga 8 per pi kuadratnya saya keluarin semua. Jadi yang di sini tinggal cos dari Px per 2 ditambah, sudah ditambah ya. Di sini adalah 1 per 9 cos dari 3px per 2 terus ditambah seterusnya. Oke, nah ternyata deret kosinus setengah jangkauannya adalah hasilnya seperti ini. Nah ternyata hasilnya berbeda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi AN-nya kan sama dengan 0. Oke ya. Nah sekarang kita akan bahas lagi bagaimana kalau misalkan deret Fourier yang sinus setengah jangkauan dengan fungsi dan batas yang sama. Kita akan bahas. Nah sebentar, ini saya ambil. Oke. Nah ini. Oke. Karena deret sinus, nah sebenarnya sinus juga gampang karena yang dicari hanya tinggal BN-nya saja. Deret sinus setengah jangkauan. Oke, kita akan masukkan di sini. Ini sama kayak tadi ya. Karena deret sinus, maka pencerminannya adalah terhadap sumbu titik pusat 0,0. Jadi kemungkinan pasti di bawahnya. Nah, samping-sampingnya ini tidak boleh mengikuti yang ini. Jadi harus selang-seling di sini. Jadi ngikutin dengan dia, ini ngikutin yang ini. Oke, karena ini dengan ini berbeda, maka dari sini ke sini kita anggap lambda. Lambda itu sama dengan 2L. 2L-nya sama dengan 4, maka L-nya sama dengan 2. Dan rumus deret setengah jangkauan di sini adalah 2 per L. Jadi langsung kita masukkan, di sini adalah 2 per 2 integral 0 sampai 2 X dikali dengan sin N Px per 2 dx. Ya, oke. Jadi di sini tinggal kita cari nih sama kayak tadi nih. Kalau kita cari sama kayak tadi, ini adalah X, terus yang di sini adalah sin dari N Px per 2. Nah, maka turunan dari X 1. Integral dari sin itu adalah min cos. Ya, min cos dari Npx per 2 dikali dengan 1 per turunan ini. 1 per Np per 2, berarti kan 2 per Np. 1 diturunin lagi jadi 0, berarti kalau gitu di sini adalah cos diturunin menjadi sin. Ya, sin saja, sin Npx per 2. Nah, di sini ini dikali dengan ini dikali dengan turunannya dia 1 per turunannya, berarti minus 4 per N kuadrat Pi kuadrat gitu ya. Nah baru dari sini plus min plus kita kalikan diagonal nih. Kalau saya kalikan secara diagonal, maka di sini kan hasilnya ini udah 1 ya. Hasilnya sama dengan minus 2x per Np cos dari Npx per 2. Terus ditambah 4 per N kuadrat Pi kuadrat sin dari Npx per 2 dalam batas 0 sampai 2. Ini maaf agak mepet jadinya. Ya. Oke, nah kalau sudah baru tinggal kita masukin batasnya nih. Ketika saya masukin batasnya, pertama 2 dulu, berarti kan minus 4 per Np ya. Cos dari ini saya masukin 2, berarti cos Np gitu kan. Terus ditambah, nah sebenarnya ini ketemu sin
kelipatan berapapun kan hasilnya sebetulnya 0, ya kan? Jadi ini bisa langsung saya tulis 0 aja ya. Nah, gini kan? Terus yang di sebelah sini dikurangin. Nih, lihat 0 kalau dikalikan 2, nilai ini jadinya 0 semua kan? Ini adalah 0. Ditambah yang ini juga 0 karena sin 0. Ngerti ya? Ya, karena sin, kalau ini saya masukkan X-nya adalah 0, maka sin 0 itu adalah 0. Maka di sini juga hasilnya adalah 0. Jadi, kalau begitu, hasil atau nilai BN-nya di sini sama dengan, ya, atau enggak saya tulis di sini aja deh, minus 4 per NP cos dari NP. Nah, kalau udah, baru dari sini kita cari nih. Kita cari N-nya. Pada saat N-nya sama dengan 1, maka hasilnya di sini adalah minus 4 per Pi cos Pi. Cos Pi berapa nilainya? Min 1. Min 1 berarti jadinya adalah 4 per Pi. Gitu kan? Nah, pada saat di sini N-nya sama dengan 2, nilainya menjadi minus 4 per 2Pi. Terus ini adalah cos 2Pi. Cos 2Pi berapa? 1 nilainya. Nah, berarti kan tetap minus 4 per 2Pi. Jadi selang-seling ya. Nah, pada saat N-nya sama dengan 3, berarti jadinya kembali lagi ke positif. 4 per 3Pi. Pada saat N-nya sama dengan 4, berarti minus 4 per 4Pi. Gitu. Oke, ternyata BN-nya ada. Dan kalau gitu deret Fourier-nya di sini adalah, kalau deret Fourier itu kan dimulai dari A0 per 2 ditambah AN ditambah N cos NPX per L ditambah BN sin NPX per L. Tapi di sini deret Fourier sinus setengah jangkauan tidak punya A0 dan AN. Maka kalau begitu langsung aja kita menuliskan deretnya di sini adalah, tinggal kita buat nih, berarti 4 sama dengan 4 per Pi. Nah, kalau BN kan dengan sin ya, sin NPX, N-nya adalah 1. Sin PX per L-nya 2. Gitu, dikurangin 4 per 2Pi. Sin dari NPX berarti 2PX per 2. Oke, ditambah 4 per 3Pi. Terus sin dari 3PX per 2 gitu. Terus dikurangin seterusnya. Nah, seperti ini. Gitu. Paham untuk deretnya? Kalau mau disederhanakan lagi silakan. Tapi kalau sudah seperti ini sudah betul. Gitu. Paham ya terkait dengan deret satu jangkauan dengan deret yang setengah jangkauan. Oke, nah sekarang kita akan coba bahas lagi kalau berbeda fungsinya. Nah, fungsinya adalah seperti ini nih. Kalau fx-nya itu sama dengan x kuadrat fungsinya. Dengan batasnya adalah 0 sampai 2pi, oke? Nah, kalau kita gambarkan di sini saya mau menggambarkannya dalam 3 daerah, yaitu deret satu jangkauan atau kita tulisnya deret Fourier saja, deret cos setengah jangkauan, dan deret sinus setengah jangkauan. Nah, yang kita tahu di sini adalah kalau fungsi fx-nya adalah x kuadrat, maka gambarnya dia akan eksponensial ya. Jadi gambarnya akan jadi seperti ini kira-kira kurang lebih ya. Nah, ketika di sini mintanya adalah hanya deret Fourier atau deret satu jangkauan, maka gambarnya akan berulang lagi di sini. Nah, akan jadi seperti itu ya kira-kira. Nah, gambarnya menjadi seperti ini. Begitu juga yang di sebelah sini. Gambarnya akan menjadi seperti ini kan? Nah, akan jadi begitu. Oke? Jadi, kalau begitu karena ini berulang, maka dari sini nilai 2L-nya sama dengan 2pi. Dan nilai L-nya saja sama dengan pi. Gitu. Ya. Karena di sini deret Fourier atau deret satu jangkauan, yang dicari ya full di sini adalah A0, AN, dan BN. Dengan rumus AN-nya adalah 1/1 L, integral dari 0 sampai L, dari minus L sampai L, fx terus cos dari NPX per L. Nah, BN-nya 1/L, integral dari minus L sampai L, fx sin
NPX per L. Gitu. Oke, bisa ya. Nah, meskipun di sini saya tekankan lagi, meskipun saya hanya menuliskan AN, bukan berarti kalian tidak mencari A0, melainkan A0-nya harus tetap dicari. Nah, tinggal mengubah cos NPX per L-nya berubah menjadi cos 0 aja. Ya, oke. Nah, sekarang bagaimana dengan yang cos setengah jangkauan? Cos setengah jangkauan itu adalah simetri terhadap sumbu Y. Berarti yang tadinya gambarnya adalah seperti ini, nih ya. Itu adalah fungsi dari X kuadrat. Nah, simetri terhadap sumbu Y, maka gambarnya adalah seperti ini. Nah, gitu. Jadi kalau kita lipat, ibaratnya kalau kita lipat dia akan sama gitu. Dan samping-sampingnya tidak boleh, ini yang di sebelah sini, daerah sebelah sini tidak boleh begini lagi, melainkan harus sama dengan ini. Jadi selang-seling lagi ya. Nah, gambarnya seperti ini. Ini pun juga sama, tidak boleh mirip dengan ini lagi, melainkan harus begini. Gitu. Oke. Nah, dari sini ini dengan ini berbeda, maka dari sini ini adalah si 2L-nya itu. 2L-nya berapa? 2L-nya adalah 4pi. Maka nilai L-nya sama dengan 2pi. Gitu. Jadi ternyata antara satu jangkauan dengan dua jangkauan berbeda nilai L-nya. Yang dicari apa di sini? Yang dicari adalah A0, A0 dan AN saja. Ya, dengan rumusnya adalah karena deret setengah jangkauan adalah 2 per L. Batasnya 0 sampai L. Jadi tinggal kita masuk ini, 2 per L. 2 per 2pi, terus integral dari 0 sampai 2pi, fx-nya adalah x kuadrat, terus cos dari NPX per 2pi dx. Nah, nanti kan bisa kecoret ya, ini bisa kecoret gitu ya. Oke, paham ya? Nah, sekarang gimana kalau deret yang sinus? Deret sinus setengah jangkauan, gambarnya dulu nih yang penting. Gambarnya bagaimana? Nah, lihat pertama kita buat untuk yang daerah yang x kuadrat. Daerah x kuadrat adalah begini. Gini kan? Nah, ketika di sini harus simetri dengan titik 0,0, maka gambarnya lawannya harus di bawah posisinya. Ini di atas, bawah, lawannya harus di bawah. Oke, jadi gambarnya adalah seperti ini. Nah, jadi seperti kayak nyambung gitu ya. Nah, yang di sebelah sini ini tidak boleh sama lagi dengan yang di daerah sini, tidak boleh sama lagi dengan ini, melainkan harus selang-seling. Jadi dia gambarnya adalah seperti ini gitu. Nah, yang di sebelah sini pun juga tidak boleh masih di bawah, tapi harus di atas. Nah, gambarnya kira-kira adalah seperti ini gitu ya. Begitupun ini di daerah sini dia harus begini gitu. Oke, yang dicari apa? Yang dicari di sini hanya BN saja. Dengan di sini dari sini ke sini masih sama, 2L-nya sama dengan 4pi, karena dihitung dari sini 2 tambah 2pi, 4pi ya. Jadi kalau gitu L-nya sama dengan 2pi. Oke, jadi dari sini adalah 2 per 2pi, integral dari 0 sampai 2pi gitu ya. 0 sampai 2pi, fx-nya adalah x kuadrat, terus sin dari NPX per 2pi dx. Ini coret ya gitu. Oke, gimana? Sampai sini paham ya? Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan kalian bisa paham. Kalau nggak ngerti ya tinggal tanya aja. Nah, untuk tugas saya minta tolong kalian selesaikan semuanya ini untuk yang fx-nya sama dengan x kuadrat. Jadi kalian cari deret Fourier untuk satu jangkauan dan cari deret Fourier untuk cos setengah jangkauan dan deret Fourier untuk sin setengah jangkauan. Jadi semuanya ini, satu lembar ini kalian coba kerjakan. Nah, nanti kalian tinggal bandingkan hasilnya kira-kira sama atau tidak antara deret satu jangkauan dengan yang setengah jangkauan gitu. Oke? Nah, mungkin ini saja yang saya sampaikan. Insya Allah nanti untuk tugasnya akan saya buatkan pembahasannya.
Ya, kalau sekali lagi jika tidak ada yang mengerti silakan ditanyakan, tapi ada baiknya kalau sudah pernah saya bahas, mohon dilihat video saya yang sebelum-sebelumnya. Ya, oke, sampai sini saja saya akhiri. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.